jadi waria pun ada silsilahnya, keturunan dari kakek. Gitu. Kakek saya kembar, Terus? satu laki, satu waria. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Sela di channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, berikan like untuk semua video yang ada di channel ini, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk dikomentari setiap videonya. Kita harus bagaimana ke depannya dan apa yang harus kita lakukan. Boleh kalian langsung aja komentari sekarang juga di bawah. Nah, tamu yang kali ini sebenarnya dia adalah temen gue yang udah lama banget kita nggak ketemu. Dulu dia orangnya, dia itu dulu orangnya sangat cantik, sangat energetik, dan sangat percaya diri dengan penampilannya yang cantik. Tapi setiap manusia mungkin saja berubah. Kali ini dia sudah berubah menjadi seseorang yang, kalau menurut gue sih ganteng. Jadi bagi kalian yang suka cowok-cowok ganteng, kalian boleh langsung komentari di bawah. Mungkin mau minta nomor WhatsApp-nya atau minta nomor apanya, boleh, terserah kalian ya. Nah, kalian pasti penasaran kan? Dan ingin tahu gimana cerita perubahan yang dia lakukan? Langsung aja kita panggil. Ini teman aku yang paling kece, Vino. Halo. Hey. Hey. Vino, apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita nanya ke yang lain, aku mau tanya dulu, gimana perasaannya sekarang setelah berubah? Ya lebih enak sih, lebih pede ya, udah nggak kayak zaman-zaman yang dulu lagi sih. Lebih enak, lebih pede sekarang. Kalau misalnya pendapat tentang keluarga atau tetangga bagaimana? Kalau keluarga sih dia udah alhamdulillah katanya saya berubah. Akhirnya kalau tetangga sih, saya belum tahu sih, saya emang dalam keluar rumah juga sih, soalnya emang masih belum pede juga sih. Oh gitu. Namanya awal berubah pasti kan butuh proses ya, proses segala macam. Nanti bagi yang penasaran gimana sebenarnya sebelum beliau berubah penampilan menjadi seperti ini, nanti akan dikasih fotonya di layar kaca Anda. Di situ nanti ada ting. Nah, itulah gimana penampilan beliau sebelumnya. Kalau boleh tahu sejak kapan Vino berubah menjadi seperti ini? Waktu awal 2019 Januari. Jadi awal 2019. Hal apa yang memutuskan untuk ya udah deh akhirnya gue berubah menjadi laki-laki? Waktu itu sih awalnya dari abang gitu kan ngajak untuk foto. Dia bilang, lu mau kayak gini terus sampai kapan? Sampai kapan? Ya mikir di situ, apa mau sampai tua juga nggak mungkin ya kan. Di sisi lain saya kan butuh pekerjaan. Dan saya kalau misal terus sebagai waria, kayaknya nggak mungkin, karena kalau saya jadi waria itu pasti kan saya orang tertutup, nggak pede. Udah gitu rambut emang punggung panjangnya sering berantakan. Udah tuh saya malas rawat rambut segala macem. Itu awal saya bilang ke teman-teman, gue kalau jadi laki gimana ya? Akhirnya dia bilang, udah banyak yang mendukung, kan jadi laki aja Vin atau segala macam. Akhirnya coba-coba konsultasi dengan teman-teman, dengan kerabat-kerabat, akhirnya mendukung. Saya coba, awalnya emang berat, rambut sepunggung dipotong kan 4 tahun manjangin gitu ya. Dipotong, tapi udah niat udah bolat, akhirnya ya udah kayak beban tuh udah lepas aja. Seperti itu. Akhirnya saya memutuskan buat nge-gym, dan awal sih nggak seperti ini, dulu mah kurus banget. Dia pun tahu dari saya seperti apa. Gitu kan. Dulu badannya sangat bagus, sebagai perempuan sangat cantik ya kalau menurut gue. Nggak kayak gue gendut. Tapi nanti tenang, aku lagi dalam proses diet, jadi nanti kalian tidak akan melihat segendut ini lagi. Ketika sudah berubah menjadi laki-laki, pakaiannya atau wignya atau alat make upnya dikemanain? Kalau dulu sih emang nggak pakai wig ya, rambut asli. Oh, rambut asli, oke. Iya, kalau wig sih emang dulu awal pakai wig. Dan wig itu emang udah diambil teman-teman sih, maksudnya kalau bahasa Istilahnya digeta-getain ya. Diambil-ambilin. Kalau make up pasti ada, itu paling buat kenang-kenangan aja sih, dulu saya seperti apa. Jadi nggak saya
Enggak. Kalau baju-baju cewek udah saya buang-buangin semua. Kalau gaun-gaun udah aja saya jual-jualin. Paling ya kalau baju cewek itu aja sih, paling cuma make up aja sih. Sama wig paling juga buat contohnya ya buat mengingat aja saat-saat seperti itu gitu kan. Nah, itu aja. Terus ketika itu kan yang menurut saya itu di setiap keadaan itu pasti ada kekurangan kelebihannya. Menurut Pino, apa kekurangan dan kelebihannya menjadi seseorang yang sekarang ini? Kekurangannya apa? Ya, kelebihannya apa? Saya rasa ya kekurangannya emang udah bisa seperti dulu. Yang ngomongnya rempong, udah kita bisa nyablak bebas gitu ya. ya. Kecantilan segala macam. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang sifat itu selalu muncul tiba-tiba. Kalau emang lagi ngumpul sama teman-teman yang dulu ya kan, namanya mantan waria, kan nggak bisa 100% sembuh. Tapi kalau kelebihannya sih ya udah mulai terbuka, udah mulai pede juga keluar, udah nggak kayak dulu lagi yang benar-benar tertutup banget sampai sering dikatain, kadang sering dihina sama orang tetangga, bencong, kadang homo, segala macam. Ya saya sempet ngamuk juga saat itu, emang dikatain, saya emang nggak suka sih dikatain seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya harus berubah, saya nggak mau seperti ini terus. Saya sih nyesel sih, agak nyesel ke dunia kayak gini ya. Karena saya tuh nggak punya pengalaman kerja yang orang lain punya, karena kan saya juga kan jadi waria, ngamen, mangkal, gitu ke mangkal, kadang pun jadi lead singer di klub kayak Apollo, Moonlight segala macam, bahkan sama dia pun pernah satu panggung, dia kan tahu saya seperti apa. Dan situ saya merasa tuh, oh ini hidup gue nih cewek, waria gitu kan. Tapi kesininya saya udah mulai, kayaknya saya udah mulai nggak pede, udah mulai kayaknya gue ini bukan waria, ini bukan perempuan, tapi gue laki. Akhirnya saya mencoba untuk merubah itu semua. Alhamdulillah ya udah mulai, ya udah nggak kayak dulu lagi sih. Nggak kayak dulu lagi. Lebih enak aja dibanding dulu. Dibanding dulu. Mau ngelamar kerja, berarti sekarang lebih enak, lebih pede kalau ngelamar kerja. Iya sih, udah nggak kayak dulu. Pasti kan ditanyakan, cewek apa cowok sih gitu kan. Siapa yang jawabnya bingung dong. Di sisi lain saya ini cowok, tapi di fisik kok perempuan. Kalau sekarang udah pasti saya bilang saya ya laki. Gak mungkin seperti dulu. Kalau dulu saya dengan sifat kemayunya, sifat lenjenya, orang tuh udah ngelihat. Bahkan kok saya pernah ngelamar kerja dengan kondisi seperti itu diusir. Karena padahal saya udah pakai wig cowok, udah pakai baju cowok, tapi tetap aja kelihatan. Kan saya itu kan pakai, tahu. Akhirnya ya udah, terus saya mikir kok orang-orang pada ngindarin saya, kecuali teman-teman saya doang. Saya mencoba untuk berubah menjadi lebih baik sih, alhamdulillah. Emang lama saya emang benar-benar pekerjaan saat ini hanya coba fokus nge-gym aja, tapi kalau buat paling ke pemasukan kan dari riset, dari itu aja sih. Jadi masih freelance ya? Masih freelance ya. Aduh, ternyata di luar sana masih banyak rasisme yang dimana ketika mencari karyawannya tidak mau yang transgender atau sebagainya. Semoga ini menjadi teguran bagi pemerintah bahwa orang-orang seperti kita jangan didiskriminasi, karena kita pun bayar pajak juga ya. Kecuali kalau orang lain bayar pajak kita enggak, ya nggak apa-apa. Tapi karena kita sama-sama bayar pajak juga, warga Indonesia juga, ya jangan dibatasin lah. Kita kan juga mau kerja kan, selagi profesional ya kenapa enggak gitu. Alhamdulillah tanggapan dari orang tua bersyukur bahwa Pino kembali ibaratnya menjadi laki-laki gitu kan. Bagaimana dengan teman-teman Pino yang sama seperti waria juga, seperti aku Jim misalnya, itu gimana tanggapannya? Mungkin ada yang bilang nyinyirin, belaga sok suci atau gimana gitu. Kalau sok suci sih enggak, tapi emang banyakan tuh pada nggak ngenalin di awal. Saya pernah ketemu dia di awal, dia bilang, kamu siapa? Saya emang nama saya Vina waktu itu. Vina yang mana ya? Oh, Vina yang urakan itu. Dia ngeliat di atas sampai bawah. Itu lu katanya, lu udah berubah segala macam. Emang lu mau tobat segala macam? Bencong aja, dia bilang, nggak usah berubah. Dan manusia kan udah pasti akan berubah dong. Bahkan setiap di stuck di satu tempat. Ada yang menerima, ada juga yang tadi bilang sok suci, terus ya apalah segala macam. Tapi ada yang pro, ada yang kontra sih.
Itu yang saya alami sama teman-teman saya. Ada yang, oh iya gue dukung lo berubah, gue dukung lo jadi laki karena gue tahu lo satu kok laki karena macam. Ada juga yang udah lo bencong aja, gak usah jadi laki. Tetap aja kemarin ngondek seperti itu. Ya udah, itu hak dia mau ngatain saya seperti apa ya kan. Ya saya udah nggak peduli hidup saya kok. Saya nggak minta sama dia. Saya nggak bikin repot dia, istilah gitu kan. Terus bodo amat kalau lo gue. Ah Tuhanku, tapi aku tidak mau berubah, aku masih cantik-cantikan aja guys. Oke, terus ketika misal sekarang berubah, kalau misalnya ketemu dengan teman selain dari komentar yang tadi, ada nggak sih maksudnya yang mungkin Pino ada teman laki-laki untuk ngajakin gabung, terus kayak misal ngasih tahu gimana caranya atau gimana ngajarin gitu nggak sih? Wah, apa belajar sendiri apa gimana? Kalau sekarang sih udah mulai, alhamdulillah teman-teman udah mulai, yang dulu yang kontra dengan saya udah mulai terima saya, saya jadi teman mereka. Dengan awalnya dia jijik dengan saya, sekarang pun dia welcome, bahkan dia sering bercanda, ngobrol, cerita segala macam. Kalau dulu saya emang sempat dibenci teman-teman yang normal ya, yang laki normal, karena dia tahu wadah itu dia pasti selengean, terus tangannya gatel megang-megang. Kalau sekarang dia enggak, justru dia, Vin, kenapa sih lo bisa berubah? Apa sih yang bikin lo berubah? Selalu dengan pertanyaan seperti itu. Yang saya jawab, saya berubah emang dari diri saya, enggak dari diri orang lain. Kalau saya dari paksaan, nggak mungkin saya seperti ini, nggak mungkin saya nyaman. Karena saya emang udah jadi wanita tuh udah nggak nyaman sih, udah nggak nyaman banget dengan kondisi yang seperti nggak kerja, hinaan orang, bulian orang, dan kan mungkin masyarakat pun belum paham dengan stigma dengan transpuan itu kan. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Siapa sih yang mau jadi transpuan? Siapa sih yang mau jadi homo? Siapa sih mau jadi gay? Nggak ada. Kalau kita dari lahir bisa milih gender, nggak mungkin ada yang homo, nggak mungkin ada lesbi. Dan di situ, dan saya juga jadi waria pun ada silsilahnya, keturunan dari kakek. Gitu. Kakek saya kembar, satu laki, satu waria. Saya dulu di kakek saya itu ratu waria di Indonesia. Saya deket sama yang waria. Jadi kenapa dulu saya ke Mayu. Dari kecil pun saya pengen banget pakai baju cewek, pakai lipstick. Ade pun pernah pakai lipstick, saya nangis waktu kecil tuh pakai lipstick. Akhirnya apa? Ada lipstick. Maka adik saya tomboy, kayak laki. Seperti itu sih. Oh gitu. Nah iya memang aku juga pernah dengar. Oh Tuhan, ada lagi azan dulu. Jadi gitu, memang aku juga pernah baca waktu itu, adalah artikel-artikel atau apalah yang aku baca pokoknya. Intinya jadi sebenarnya kemungkinan untuk seorang seperti kita itu banyak sekali pengaruhnya. Contohnya misal dari pengaruh lingkungan, yang kedua pengaruh dari genetik juga seperti yang beliau tadi bilang bahwa dulu-dulunya kakeknya itu atau neneknya itu ada yang seperti itu, dan itu pun bukan salah kakeknya, tapi memang katanya sih di dalam DNA atau kromosom itu ada satu gen yang berbeda daripada perempuan dan laki-laki. Jadi akhirnya kita seperti ini, seperti itu ya. Jadi kalian jangan ngejudge dulu sebelum kalian belajarin mengenai dari segi biologinya seperti apa, dari lingkungan seperti apa. Kalau kalian udah tahu semuanya baru kalian boleh ngejudge. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya itu yang membuat Pino untuk berubah itu apa benar hanya karena orang tua atau kakak atau gimana sih sebenarnya? Kok bisa, maksudnya ya oke, Pino bilang bahwa itu adalah atas dasar kesadaran diri sendiri. Tapi kan dari sendiri pun kayak misal ada yang oke aku berubah ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kalau Pino alasannya apa? Apa karena pekerjaan atau apa? Mungkin sih kalau bilang dari mana sih nggak tahu ya. Emang dari dalam diri waktu itu emang nggak sengaja ngeliat foto kakak. Kok kakak kok bisa ganteng kayak begini gitu kan, bisa pokoknya gitu sih. Akhirnya dengan awal saya bercanda dengan temen, kalau gue jadi laki gue gimana gitu kan. Apa bilang, lo mau jadi laki serius? Enggak, saya cuma ngomong aja, nanya aja, dia bilang. Akhirnya saya renungin, akhirnya dengan niat bulat saya bilang ke teman-teman saya mau berubah. Dan saat itu teman-teman kaget, seorang Vina berubah gitu kan. Dan hal itu mustahil, karena kan saya tahunya saya tuh pengen jadi waria tuh sampai ya kayak kakek, selamanya di waria. Akhirnya dengan awal 2019 saya mulai motong rambut saya tuh. Potong rambut, emang sih agak berat banget, rambut sesembung segini dipotong. Udah saya mulai, saya tuh masih kurus banget. Saya ngelihat orang-orang gym gitu kan. Nah kakak saya nge-gym juga saat itu, nge-gym.
saya mulai nge-gym, mulai beli suplemen fitness segala macam. Akhirnya setahun kemudian saya udah mulai ada perubahan dan saya udah mulai terbiasa dengan rambut yang pendek, dengan terbiasa keluar rumah tanpa buff, tanpa topi gitu kan. Dulu kan saya kan emang selalu pakai sweater, pakai topi, pakai ya kayak cadar gitu, kayak apa sih namanya, masker ya, masker. Terus sekarang sih udah mulai, alhamdulillah tuh udah nggak ada yang ngejudge saya ngatain hina bencong, waria, udah jarang. Walaupun masih ada segelintir orang yang seperti itu, tapi saya udah nggak mikirin sih lu gue kan nggak gentam sama lu, emang kayak gitu. Jadi ya udahlah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, seperti itu aja. Kalau misalnya kaitannya dengan Tuhan, misal ada yang bilang apa namanya, dulu misal aku sebagai waria mungkin dengan Tuhan sedikit lebih jauh karena aku harus kerja di dunia malam, iya, atau apalah sebagainya seperti itu. Tapi sekarang ketika sudah hijrah, misal pendekatan dengan Tuhannya lebih dekat. Pino merasakan hal itu atau sama aja sebenarnya dari baik itu jadi waria atau menjadi laki-laki? Emang lebih dekat dengan Tuhan sih ya. Kalau kayak jadi waria atau kalau jadi laki-laki? seperti sekarang ini. Oke. Jadi kalau di waria kan ibaratkan emang Tuhan emang gak dipungkiri kan, emang tidak boleh seorang laki-laki jadi perempuan dan sebaliknya gitu kan. Kalau sekarang saya lebih lebih dekat, emang sering rajin ibadah, sering bersyukur juga sih. Kalau saat itu emang saya tuh emang orang tuh emang saya tuh jarang banget sholat gitu kan. Paling hanya Jumatan aja, itu pun rambut saya ikat, saya pakai ya sweater segala macam. Dan saya sering ke klub malam, sering mangkal, sering jual diri di mana, di Pondok Kacang sana jual diri. Ngamen pun pernah, sampai dikejar orang mabuk, dia si mbak ini. Ngamen pernah, itu hal-hal yang gak bisa saya lupain sih. Pertama kali saya terjun itu ke dunia waria, emang awal coba-coba sih. Teman saya ngajakin ke satu klub namanya Apollo. Saya lihat ada yang lip sync jadi Beyonce, Lady Gaga, jadi pokoknya mental. Di situ saya bilang sama teman saya pengen kayak dia ya. Akhirnya saya beli wig, mulai beli high heel saat itu. Emang orang tua ngomel saat itu. Ngomel selama kok saya nyaman seperti ini gitu kan. 8 tahun saya jalani itu. Emang sih awalnya saya pede banget kayak dia. Saya kemarin ngerasa perempuan, ngerasa pere gitu ya, ngerasa cantik. Kemudian dandan pakai wig dengan make upnya menor, dan gue masuk gue perempuan. Akhirnya setelah awal 2017 saya udah mulai ngerasa saya nggak pede, udah nggak cantik lagi, udah nggak kayak seperti dulu ya kan. Banyak orang yang ngejudge, orang yang bahkan pun pernah satu saat saya mau ngamen, bukan ngamen, mau mangkal di Grogol. Saya naik busway dengan pakaian perempuan, ada ibu-ibu Cina yang ngampirin saya. Terus dia bilang dia nggak tahu saya waria. Oke. Saya perempuan. Ade mau kemana? Saya mau ke Grogol. Mau ngapain? Ya biasa bu, orang kayak begini. Saya pikir dia tahu saya waria. Saya mau mangkal. Ibu itu kaget. Ade mangkal di mana? Dia bilang di Grogol bu. Lagi oncomnya jujur ya. Ya jujur dong. Gak munafik, bener gak? Iya sih. Ngomong makalnya Grogol. Akhirnya singkat cerita. Terus Singkat cerita, saya kan waria, bu. Dia kaget, ada waria. Saya kira perempuan asli gitu. Saya juga kaget. Akhirnya dia ngeluarin dompet. Saya pikir dia mau ngeluarin HP. Saya ngasih uang dia. Dek, buat kamu usaha ke kampung, jangan mangkal lagi. Di situ saya ngerasa apa dia malaikat yang datang gitu kan. Akhirnya saat saya mangkal itu saya nggak ngarepin tamu, dapat duit. Iya. Ya udah cuma ngumpul sama ayah sama temen. Udah, saya nggak jadi mangkal, saya pulang lagi ke rumah. Itu hal yang nggak bisa lupain. Saat mangkal seperti itu, ini ya udah. Itu hal-hal kenang-kenangan saya nggak bisa lupain, mangkal, ngamen, sing nongkrong di klub malam. Ya dia ini. Sama kita guys. Tadi itu benar-benar kejadiannya luar biasa ya, maksudnya kayak aneh ya. Iya, saya juga entah dia malaikat, entah tuh apa yang dikirimi Tuhan. Dia ngasih uang 150.000, cuma-cuma. Saya pun kaget. Kok bisa kita nggak kenal bisa. Pas dia ngasih uang langsung saya pergi, dia pergi gitu loh. Seakan udah diatur sama Tuhan gitu loh. Mungkin kalau saat itu nggak dapat uang, mungkin saya udah ya itu jual diri. Seperti itu sih. Kalau misalnya ada waria di luar sana yang ingin berubah dirinya menjadi seorang laki-laki, apa pesannya?
Ya itu emang pertama dari niat sih. Niat, kedua dari dukungan teman-teman. Kalau teman-teman yang gak ngedukung percuma juga, ya kan? Ya? Pasti pertama kali dari niat, kalau dari dukungan. Saya juga awal sih emang dari teman-teman, misalnya saya ke dia bilang saya mau jadi laki, dia ngedukung saya nih. Pasti dong, ya, niat saya tuh makin gede. Kalau dia nggak ngedukung, apa sih dia laki? Jadi waria aja dapat duit. Dan niat saya akan mengurangi. Masih dari niat sih yang itu yang utama ya. Dari yang faktor lingkungan juga. Kalau dia masih ngumpul sama yang seperti ini, maksudnya kalau di imannya dia kuat, dia bisa tetap berubah. Asalkan dia tidak berpengaruh dengan omongan teman-teman akan seperti itu. Tapi kalau emang dia masih, tapi harusnya jangan dipaksain sih kalau emang belum bisa sih. Ya seperti Ses ini kan belum bisa berubah. Sorry ya Ses. It's okay Ses. Jadi waria itu cantik. Seenggaknya kan masih nyaman seperti ini, ya udah sok jalani asalkan dengan kelakuan yang baik, tidak geta, tidak maling, tidak buat kriminal, asalkan jadi waria yang baik. Jika mau berubah sok silakan, asal dengan niat, dengan bimbingan orang, dengan ya kalau bisa sih konsultasi dulu sama teman-teman sih, enaknya saya gimana. Terus ke depan saya mau jadi apa, harus ada tujuannya. Kalau kamu berubah tapi nggak ada tujuan, buat apa? Dan kamu menyesal dengan potong rambut, menyesal jadi laki tapi tak ada tujuan, lebih kamu dipikir-pikirin lagi dulu aja. Kalau saya sih emang ada tujuan, saya mau nge-gym, pengen lamar kerja, pengen jadi yang lebih baik itu sih. Tapi kalau yang belum ada tujuan mah, ya udah apa adanya aja, jalankan dulu aja. Kalau dia masih pekerjaan misalnya maaf ya jual diri. Kalau emang dia berubah takutnya jual diri, kalau dia nyesel belakangan, ya udah mau gimana lagi, seperti itu. Itu sebelum memutuskan untuk memotong rambut kan pasti sehari semalam ibaratnya lah merenung dulu dong. Oh, saya enggak, 3 hari merenung. 3 hari merenung. Iya. Itu sebelum memutuskan kan, maksudnya gini, memotong rambut itu menurutku itu adalah langkah paling besar. Karena itu kan besar lah menurutku ya. Sebelum memotong rambut, hal kecil apa yang dilakukan? Kalau itu memotong rambut kan hal besar nih. Kalau hal kecil misal apa? Apakah buang lipstik dulu? Apakah ngapain dulu gitu? Kalau buang make up sih enggak ya. Paling merubah penampilan dulu. Mau penampilan. Jadi contohnya gimana? Nggak pakai make up gitu? Nggak pakai make up dan nggak pakai baju cewek, baju cowok. Pakai baju cowok. Saya mulai membuka diri. Lalu saya berkonsultasi dengan teman-teman gimana enaknya. Akhirnya saya mulai hal yang besar itu, awal saya ragu sih datang ke tukang barbershop. Awal saya jujur saya gemeteran, saat itu gemeteran. Saya mau bakal nggak bisa tapi udah niat ukur. Pas saya dipotong, kruk aja. Saya pengen nangis saat itu. Pengen nangis, 5 tahun saya manjangin gitu kan. Akhirnya tapi nih saya udah bulat. Nah saya ngeliat muka saya yang baru, kayak bukan saya, seperti orang lain. Dan saya lebih pede. Besoknya saya udah mulai pede, udah mulai keluar rumah tanpa memakai masker, tanpa memakai sweater-sweateran itu. Akhirnya alhamdulillah saya mulai nge-gym dan saya mulai diterima di kalangan masyarakat tetangga sih. Awalnya saya nggak terima, saya sering dikucilkan, dikatain, bahkan dibully sama. Sekarang saya alhamdulillah udah enggak lah. Udah mulai pede lah, nggak kayak dulu tuh, nggak tertutup banget. Itu yang saya alami sih sekarang. Wow, kalian kalau misalnya ada pertanyaan untuk Pino, boleh juga kalian tulis komentar di bawah. Jadi kita akan nanti membuat video-video lagi. Kalau misalnya banyak pertanyaan, kita nanti akan tanyakan langsung ya ke Pino. Nah, untuk video kali ini udah dulu. Nanti masih banyak video-video lain aku dengan Pino. Jadi kalau kalian penasaran dengan kisah Pino, langsung aja klik subscribe sekarang dan kalian komentari juga. Aku mau dong Kak Pino lagi, aku mau dong Kak Pino lagi. Nanti kita langsung bikinin yang banyak videonya dengan Kak Pino ya. Jadi saya Sela dan Pino undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.